Awas, setelah nonton video ini kamu jadi lebih cerdas dan kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV. Pada video kali ini kita akan coba membagikan review sebuah driver LED ya. Di sini driver LED ini bisa kita input menggunakan power supply, menggunakan aki, menggunakan spool motor dari motor yang masih tegangan AC ya. Nah, ini dari power supply bisa, dari aki maupun dari dinamo ya. Intinya input mulai dari 12 maksimal 60 volt. Nah, oke, di sini ada dua varian driver LED ini. Dan ini sudah bisa AC DC ya. Karena di bagian input sudah ada dioda penyearahnya. Jadi bisa juga kita input menggunakan trafo ya. Trafo yang masih AC itu langsung kita masukkan ke sini juga bisa. Nah. Dan di sini kita lihat skemanya dari power supply, kemudian driver, kemudian kita arahkan ke LED. Dan di sini kita pakai LED 10 watt. Kita gunakan untuk pengetesan konstan current-nya. Dan di sini kita menggunakan voltmeter untuk mengecek dari input driver dan juga output drivernya, supaya kita nanti bisa mengetahui inputnya berapa, outputnya berapa. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita setting di bagian drivernya. Di sini saya setting 20 volt ya. Kita perhatikan nanti input 20, kemudian outputnya berapa, kita cek bareng-bareng. Dan agar lebih kelihatan lebih jelas ya, di sini kita coba tes menggunakan 7 segment ya, agar pembacaan voltasenya terlihat lebih jelas. Di sini kita naikkan dan di voltmeter juga naik. Nah, bisa sampai 22 volt ya. Nah, kemudian kita cek drivernya. Dan untuk yang pertama, di sini kita akan cek yang 600 mA. Nah, bisa kita lihat di sini dia memakai Elco 33 mikro. Nah, dan di sini nanti kita sambungkan di bagian inputnya, kita pakai dioda ya di bagian AC. Jadi tidak akan bisa kebalik untuk bagian inputnya. Jadi bolak-balik sama saja. Kan tetapi kalau yang mode DC itu di bagian PCB ada tulisan bagian min atau plusnya. Tinggal kita solderkan ke situ kabelnya. Tetapi kalau mode DC kita harus memperhatikan positif dan juga negatifnya. Kalau kebalik drivernya kemungkinan akan rusak. Dan di sini sudah kita nyalakan ya untuk driver 600 mA dan kita input 22 volt. Dia ketemu 11 volt dan ini masih standarnya. Ya, jadi di bagian LED-nya belum overhead ya, karena ini sangat terang. Nah, di sini input 22, outputnya 11 volt. Nah, dan mohon maaf ini di video ini harga suara sapi karena saya ngisi suaranya ada di belakang rumah, jadi ada suara masuk ya. Ini kita turunkan 18,7 volt. Dan kita cek lagi di bagian outputnya. Nah, output sekitar 11 volt juga. Nah, dan di sini nah ini sudah mulai overhead ya LED-nya, sehingga voltasenya dia agak naik. Dan dan kemudian di sini kita tambahkan pendingin agar LED-nya ini tidak terpengaruh
oleh suhu yang terlalu berlebihan. Nah, oke, selanjutnya kita tes lagi dan suhunya sudah normal ya. Nah, dia 11 volt meskipun masih agak panas, kan tetapi sudah mulai normal. Nah, dan LED overhead itu biasanya akan berubah voltase kerjanya, dan arusnya juga biasanya akan berubah ya, karena perubahan suhu yang terlalu berlebihan. Dan biasanya ditandai lampu LED ini akan sedikit berwarna biru. Nah, di sini kita ganti ke driver yang 1 ampere atau 1000 miliampere. Nah, kita coba. Nah, dan di sini langsung ini yang kita hitung yang pertama ya, yang 12 volt ini, karena suhunya masih lumayan stabil. Nah, 12 volt. Nah, ini sudah mulai kebiruan ya. Nah, sehingga saya langsung mematikan dari power supply-nya, karena kalau tidak kita matikan nanti LED-nya akan rusak karena terlalu panas. Dan seharusnya kalau kita memasang ke pendingin itu kita berikan thermal pasta. Biasanya LED berwarna biru itu ada 2 penyebab, biasanya karena overhead, kemudian karena overcurrent. Itu juga bisa menjadikan LED sedikit kebiruan. Nah, dan di sini kita rubah ke 20 volt ya. Tadi 18 volt. Nah, ini sambil kita nyalakan ya. Nah, ini langsung 12 volt ini. Karena masih panas sekali nih. Ini saya perbaiki di bagian jepitannya. Nah, supaya lebih nempel lagi pendinginnya. Kita tes. Nah, 12 ya. Meskipun kita naikkan voltase tetap sama 12 volt. Nah, kesimpulan dari video ini adalah kita jadi tahu driver LED itu mengalirkan arus sesuai dengan spesifikasinya, dan seterusnya bisa kamu baca pelan-pelan dan bisa kamu stop videonya karena ini teksnya sedikit lebih panjang ya. Untuk kesimpulannya ini, nah, kita harus mengetahui kemampuan arus LED yang kita pasang, nah, sehingga kita bisa menentukan jadi LED-nya ini kemampuannya seberapa dan drivernya seberapa. Kita harus menyesuaikan supaya LED ini bisa awet ya. Jadi drivernya 600 itu kita juga harus mengimbangi LED-nya, misalnya 6 volt kita harus mengimbangi drivernya. Misal driver 600 kita juga harus LED-nya kuat 600. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.